saya merasa sukses itu kalau kita dibutuhkan orang. Ya. Bisa jadi. Jadi kalau kita sudah tidak dibutuhkan orang, rasanya hidup itu udah nggak seret bagi saya. Jadi selama saya masih dibutuhkan, saya akan tetap mengabdi, saya akan tetap bekerja dengan baik. Jumlah kunjungan kita antara rata-ratanya 30 orang ya per harinya. Bahkan bisa lebih ya, melihat hari-hari tertentu. Hari-hari Senin itu bisa sampai 7. Karena minggu libur dan rata-rata bahkan dari daerah luar, mungkin lebih dekat ke puskesmas ini Pak ya? Iya. Ya, beberapa. Jadi yang menggunakan jasa layanan puskesmas kita bukan hanya wilayah Batanghari. Kebetulan wilayah puskesmas kita binaannya cuma 4 desa. Ada Terentang Baru, ada Bulian Baru, Jangga Baru, dan Desa Jangga Au. Tapi pengunjung kita lebih banyak dari wilayah Sarolangun, wilayah tetangga kita. Ya, mereka beranggapan kita lebih baik ya, dalam segi pelayanan. Terus berbayang, tiba-tiba jatuh. Kayak beli Kayak mainan ya. Investasi jangka panjang paling murah adalah sehat. Tua itu pasti, tapi tua produktif dan tua tidak pasif adalah pilihan. Sederhana bukan? Pemirsa, kali ini kita akan menyambangi kembali puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kecamatan Batin 24. Kita ke sana. Pemirsa, perjalanan kurang lebih 3 jam lamanya. Akhirnya saya dan tim Jampi TV sampai di Puskesmas Jangga Baru, Kecamatan Batin 24. Kita masuk, bagaimanakah pelayanan di dalam. Berada di wilayah yang tergolong tertinggal hingga sangat terpencil, UPTD Puskesmas Rawat Inap Jangga Baru di Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang tak tergantikan bagi masyarakat sekitar. Dengan status sebagai puskesmas rawat inap, fasilitas ini tidak hanya melayani pengobatan dasar, tetapi juga menghadirkan layanan UGD 24 jam untuk kondisi darurat serta perawatan inap bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kemampuan layanan PONET, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar, menjadi keunggulan penting dalam menangani kasus kegawat daruratan ibu dan bayi, memastikan keselamatan keduanya tetap terjaga meski berada jauh dari pusat layanan kesehatan lanjutan. Selain itu, berbagai program kesehatan terus dijalankan, termasuk penanganan TBC, pelayanan kesehatan umum, kesehatan jiwa, gigi, reproduksi, hingga layanan bagi lansia. Di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis, Puskesmas Jangga Baru tetap hadir dengan semangat pengabdian yang tinggi, menjadi harapan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan berkelanjutan. Sudah pernah berobat ke sini? Sudah, tapi agak lama sih. Sudah ya, coba kita. Ya, 15.04. Periksa dulu ya sama Pak Dokter ya. Kayak beli mainan. Kayak beli Kayak mainan ya. Iya. Adik buka mulutnya. Melet. Mana deh? Oke, makasih. Dah. Berarti kalau pinggangnya terasa sakit itu karena kan perubahan bentuk tubuh kita, di mana kan dia semakin besar janinnya, dia jadi ini menekan perut, bukan menekan perutnya, tapi pinggangnya makin melebar, jadi
si Pamelanya jangan sering ngangkat berat, banyak istirahat, banyak makan ikan-ikanan yang mengandung protein tinggi, minum susu kalau mau, banyak makan buah, ya. Kalau bisa jangan terlalu capek, sedikit aja. Dan pola pikir pola kita istirahat yang cukup dan itu jangan mudah stres. Ibu hamil harus bahagia. Oke, kita periksa dulu di atas. Gampang capek, Iya, ada mual mau muntah. iya. Di sini sakit Bu? Sakit ya. Ini sakit? Agak-agak. Agak sakit. Oke. Jarak tempuh menuju Puskesmas Rawat Inap Jangka Baru dari ibu kota Kabupaten Batanghari memakan waktu lebih kurang hingga 3 jam perjalanan dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak perlu pembenahan. Di tengah keterbatasan tersebut, pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan segala upaya maksimal, meski hanya ditangani oleh 1 orang dokter yang juga merangkap sebagai kepala puskesmas. Dengan status rawat inap, puskesmas ini tetap melayani pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan, meskipun kondisi gedung di beberapa sisi masih memerlukan perbaikan. Di tengah keterbatasan bukanlah menjadi penghalang, justru menjadi penguat semangat pengabdian, di mana setiap pelayanan yang diberikan menjadi bukti nyata dedikasi tenaga kesehatan dalam menjaga harapan masyarakat di wilayah terpencil. Sudah enak kan? Sudah mending? Iya. Masih sakit perutnya? Kadang-kadang kumat. Mbah masih betah di sini atau mau minta pulang? Pulang ya. Tapi nanti diminum obatnya, nanti habis obat datang lagi ya Mbah. Iya. Oke, coba melet Mbah. Oke. Oke Mbah, nanti pulang ya. Iya. Saat kami tiba di UPTD Puskesmas Rawat Inap Jangka Baru, terdapat 1 pasien yang tengah menjalani perawatan inap dengan kondisi yang belum membaik, bahkan tidak dapat membuka matanya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan medis, pasien tersebut akhirnya dirujuk ke poli mata di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Langkah ini diambil sebagai bentuk respon cepat tenaga kesehatan demi memastikan pasien mendapatkan penanganan yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Gimana Bu? Agak bisa membuka ya? Enggak juga? Tuh. Atau bisa? Oh. Kita rujuk aja. Ya. Terserah, maunya gimana? Ke mau MMB atau ke ini? Tapi kalau kemarin kita di rumah sakit umum, kita tanyakan, dia mintanya di poli, jadi berobat jalan. Kalau hari ini udah nggak terkejar. Iya, hari ini cuma Pak. Kalau mitra medika bisa terkejar. Boleh, Pak? Ya. Iya. Ibu masih bisa jalan? Masih ya? Langsung kita buat rujukan ke poli ya? Poli mata ya? Jadi nanti lihat dulu nanti jadwalnya di MMB ada nggak hari Jumat ya? Oke ya Bu ya, nanti kita buat rujukannya. Di tengah keterbatasan tenaga dan akses yang tidak mudah, UPTD Puskesmas Rawat Inap Jangka Baru
terus mengoptimalkan pelayanan dengan menjangkau langsung masyarakat di wilayah terpencil. Berbagai upaya promotif dan preventif dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyuluhan kesehatan, pemantauan ibu hamil, hingga pengawasan penyakit menular seperti TBC. Dengan hanya satu dokter yang juga merangkap sebagai kepala puskesmas, pelayanan tetap berjalan melalui kerjasama tim dan dedikasi tinggi tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang dijawab dengan komitmen dan pengabdian demi memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Karel, mau lihat sini nggak gigi Karel? Mau lihat giginya? Ya, lihat gigi Karel ya. Ini giginya udah ada yang berlubang ya Bu. Yang atas, yang bawah juga. Ini lagi Karel? Ya. Makan. Oh, Karel nakal ya. Suka makan apa? Buka lagi sayang. Yang ini juga udah berlubang. Ini kan nanti tumbuh pergantiannya tuh sekitar usia 6-7 tahun. Jadi harus dijaga dari sekarang. Ini kan mumpung masih belum terlalu dalam. Jadi nanti bisa sikat gigi 2 kali sehari. Terus kalau misalnya dia makan yang lengket-lengket, permen, coklat, usahakan sebelum dia sikat gigi boleh kumur-kumur dulu air putih, nanti baru biasanya sikat gigi pas mandi. Nah, pas mandi boleh dia sikat gigi. Mandi. Iya, sikat giginya berapa kali sehari, Karel? Gimana cara sikat gigi, tahu nggak? Sikat giginya gimana? Gimana? Tuh suruh sikat gigi sama ibunya. Boleh makan permen tapi harus sikat gigi, oke? Ini nih yang apa Iya. tuh? Abis itu jatuh dia. Oh iya, anak-anak kan yang Jadi biasa merotol. jatuh. Nanti dia kan berganti, Iya, tapi iya. usahakan selama dia Bisa lepas dia ya? ya nanti dia bisa berganti sendiri. Tapi usahakan selama dia mau pergantian ini kan Iya. usianya udah berapa? 5 tahun ya? Belum, baru berapa? 2,5. 2,5. Oh, baru 2,5. Iya, masih panjang tuh kan pergantian gigi susu sama gigi permanen itu kan sekitar 6-7 tahun. Jadi kan memang masih panjang perjalanannya. Jadi sebisa mungkin dari sekarang dijaga giginya, jangan sampai lubangnya makin dalam. Ya. Sikat gigi Ya, kata Karel? ibunya. Tas dong. Denger, sikat gigi katanya. Tas ya, si Dengar rajin lagi nggak? sikat gigi ya. Kemarin Gerak terus. Belum nampak kayak gitu. Belum. Secara rutin, Puskesmas Janggabaru terus menggencarkan edukasi kesehatan kepada kelompok lansia, khususnya terkait penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga penyakit jantung. Edukasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Puskesmas sebagai bentuk komitmen dan kedekatan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami, para lansia diberikan pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, serta pengelolaan penyakit sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif yang terus diperkuat, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup tetap optimal. Kolesterol itu ada yang jahat, ada yang baik, ya Mbak. Tambah gemuknya, tapi kalau kelebihan juga gemuknya kurang bagus, ya Mbak ya. Cuma kan itu bisa menempel di dinding pembuluh darah, ya, yang menyebabkan ada sumbatan di pembuluh darahnya. Kan kalau saya penyuluhan atau di tempat pelayanan pasti saya bilang, ini pembuluh darah, di sini ada sumbatan, itu kolesterol yang seperti ini, ya. Jadi kita minum obat gunanya itu ini untuk membuka, untuk mengembangkan supaya jangan terjadi penyempitan.
kami suruh untuk minum obat seumur hidup. Supaya apa? Supaya jangan kena stroke, ya, supaya jangan kena penyakit jantung. Di balik kuatnya pelayanan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Jangga Baru, ada sosok kepala puskesmas yang menjadi penggerak utama. Ia pernah dipindahkan dan bahkan dipercaya menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Namun kembali memimpin puskesmas atas permintaan dari masyarakat. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Selama lebih kurang 20 tahun mengabdi di Puskesmas Jangga Baru, ia memilih tetap berada di garis depan pelayanan, dekat dengan masyarakat yang telah menjadi bagian dari pengabdiannya. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan akses yang cukup jauh dari pusat kabupaten, dedikasi ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang komitmen dan tentang ketulusan dalam melayani tanpa batas. Pak Rinaldi, mohon maaf, Anda darah Medan, tetapi ketika melayani pasien, tadi ada saya lihat melayani lansia, menggunakan bahasa Jawa, apakah pendekatan seperti itu yang Bapak terapkan supaya pasien nyaman, Pak? Iya, jadi kebetulan saya lahir di Medan, di lingkungan orang Jawa. Jadi saya bisa mengerti ya bahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Dan dari dulu memang pendekatan saya kepada masyarakat itu kekeluargaan. Jadi bagaimana supaya ada ikatan batin antara pemberi layanan dengan penerima layanan termasuk masyarakat kita. Itu yang harus kita tekankan. Jadi sehingga masyarakat kita itu tidak sungkan untuk berobat dan mereka juga merasa familiar dengan kita. Bapak pernah dipindahkan dan akhirnya balik ke sini lagi karena permintaan dari warga. Benar? Benar, Pak. Ya, karena mungkin masyarakat sudah percaya. Dan saya juga memang pernah menjadi kepala bidang. Cuma saya lebih menjiwai sebagai pelayan. Melayani masyarakat itu mungkin panggilan hati dan panggilan jiwa saya. Saya menjabat kepala puskesmas tahun 2006 Itu sampai sekarang di puskesmas ini. Di puskesmas Ya, yang sama? hampir 20 tahun. Saya pernah keluar cuma berkisar 9 bulan jadi kepala bidang di Dinas Kesehatan. Dan balik sini lagi? Dan balik Luar sini biasa. lagi. 20 tahun. Apa 20 kendalanya? 20 tahun itu panjang. Artinya Bapak tahu bagaimana fase majunya puskesmas ini dari gedung lama di gedung baru. Kendalanya di mana Pak dalam memajukan puskesmas Jangga Baru ini? Ya, kendalanya kita yang paling utama di sumber daya manusia ya. Karena memang puskesmas kita ini bukan daerah pilihan. Artinya orang yang mau betul-betul mengabdi ke wilayah kita ini hanya mungkin ya putra daerah yang ada di sini ya. Tenaga medis juga kadang ya hanya sekedar pernah bertugas dan tidak mau menetap. Jadi saya bertahan karena memang kalau bukan saya siapa lagi yang mau bertahan di tempat ini. Memang kita diajarkan untuk tetap disiplin ya, disiplin dan melayani, itu yang saya bilang tadi. Saya merasa sukses itu kalau kita dibutuhkan orang. Ya. Bisa jadi. Jadi kalau kita sudah tidak dibutuhkan orang, rasanya hidup itu udah nggak seret bagi saya. Jadi selama saya masih dibutuhkan, saya akan tetap mengabdi, saya akan tetap bekerja dengan baik. Jumlah kunjungan kita antara rata-ratanya 30 orang ya per harinya. Bahkan tapi bisa lebih ya, melihat hari-hari tertentu. Hari-hari Senin itu bisa sampai 70. Karena minggu libur dan rata-rata bukan bahkan dari daerah luar, mungkin lebih dekat ke puskesmas ini Pak ya? Ya, beberapa. Jadi yang menggunakan jasa layanan puskesmas kita bukan hanya wilayah Batanghari. Kebetulan wilayah puskesmas kita binaannya cuma 4 desa. Ada Terentang Baru, ada Bulian Baru, Jangga Baru, dan Desa Jangga Aur. Tapi pengunjung kita lebih banyak dari wilayah Sarolangun, wilayah tetangga kita. Ya, mereka beranggapan kita lebih baik ya dalam segi pelayanan. Di
Di tengah keterbatasan akses dan sumber daya, Puskesmas Rawat Inap Jangga Baru justru menunjukkan daya tarik tersendiri. Tak sedikit pasien yang datang berasal dari kabupaten tetangga, yakni Sarolangun, karena menilai pelayanan di puskesmas ini lebih baik dan maksimal. Kepercayaan itu bukan hadir begitu saja, melainkan tumbuh dari dedikasi panjang, kedekatan dengan masyarakat, serta komitmen tenaga kesehatan yang tidak pernah surut. Dan inilah potret nyata bahwa kualitas pelayanan tidak selalu ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi oleh ketulusan dalam mengabdi. Dari Puskesmas Jangga Baru, kita belajar bahwa pelayanan yang sepenuh hati akan selalu menemukan jalannya untuk dipercaya. Jarak tempuh yang jauh menjadi kepala puskesmas dan satu-satunya dokter umum di puskesmas ini. Bicara semangat patut diapresiasi. Inilah leader yang baik. Pemirsa, kita baru saja menyambangi Puskesmas Jangga Baru dengan layanan dan juga fasilitas yang luar biasa. Semoga DNA mengabdi dengan hati dan empati terus dipertahankan dalam mendukung visi Batang Hari Super Tangguh. Dan kita masih akan kembali di episode selanjutnya. Tetap bersama kami. Sampai jumpa. Puskesmas Jangga Baru. Oke, sip. Batang Hari